I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Karunia-karunia, Paulus bilang begini, karunia-karunia itu dibagi dalam dua bagian. Pertama, karunia-karunia motivasi, dan yang kedua, karunia-karunia manifestasi. Karunia motivasi itu sama kayak berkhotbah, mengajar, menyanyi, berkata-kata dengan hikmat. Itu karunia-karunia motivasi. Tapi yang kedua ada karunia-karunia manifestasi yang bisa bikin tanda-tanda heran. Ada yang bisa berbicara dalam bahasa roh. Ada yang bisa menyembuhkan orang. Ada yang ditunjuk begini lampu menyala. Yang tanda heran dong. Di Niki ada. Sekarang saya mau tanya, antara karunia motivasi dan karunia manifestasi, mana lebih tinggi? Investasi. Investasi itu tanah modal. Memang ini bahasa harus diatur dengan baik. Motivasi dan manifestasi, investasi ekonomi. Lanjut, saya mau tanya, yang motivasi atau manifestasi lebih tinggi? Mana? 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 Sama. Tidak ada satu lebih tinggi yang lain. Supaya jangan terlalu bagaya. Paulus nasihat dorang. Kalau saudara baca itu pasal 12. Di bagian terakhir, Paulus kasih tahu, kamu sibuk bakalai soal karunia mana lebih tinggi dari yang lain. Saya mau kasih kamu, dia bilang, saya akan memberitahukan kepadamu karunia yang paling utama, yang lebih utama. Apa itu? Yang paling utama apa? 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 Kuat sedikit. Apa? Makanya dia dijelaskan di pasal 13. Sekalipun kamu dapat berkata-kata dalam semua bahasa, bahkan bahasa malaikat sekalipun kamu bisa omong, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak ada arti sama sekali. Itu nanti makan puji. Jadi kok saudara lihat yang ada karunia dong, kok tidak ada kasih, makan puji. Makan puji pakai bahasa Timur bilang apa? Sekalipun kamu dapat punya iman yang dapat memindahkan gunung ke laut, tapi kalau kamu tidak memiliki kasih, kamu tidak ada. Sekalipun kamu dapat memberikan seluruh dari hartamu. Dulu kalau orang berikan 20%, dianggap itu orang sudah terlalu baik. 20%. Apalagi kalau seluruh harta dikasih. Mungkin engkau sudah terlalu hebat. Tapi kalau kasih tidak ada. Sekalipun kamu dapat memberi dirimu dibakar. Sekalipun kamu dapat memberi dirimu dibakar, tapi kalau kasih tidak ada, kita tidak ada arti. Amin kok? Amin kok? Karena itu tolong kok ada kasih. Yang suka membenci sesama pelayan, yang suka omong orang, yang suka dari satu tempat ke tempat yang lain kok kasih jatuh orang lain. Kasih ada di dia. Di sini ada yang biasa omong ipar-ipar, ada. Kakak-kakak, adik-adik, mama mantu, bapak mantu. Dari
Oinlas. Ini orang dong, ini memang terlalu. Saudara, kasih itu yang paling utama. Paulus bilang, kenapa kamu bertengkar begini ini? Karena kasih tidak ada. Kalau kasih ada, tidak akan bertengkar. Mau beda pendapat bagaimanapun, kasih tidak membuat kita akan pecah. Saya punya definisi tentang kasih. Beberapa bulan terakhir kan saya berkhotbah tentang kasih. Saya mendefinisikan kasih ini dengan kalimat yang sangat baik. Sama-sama boleh ikut saya. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak berubah menjadi kebencian. Ulang-ulang. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak berubah menjadi kebencian. Kasih tau kawan di sebelah. 1, 2, 3. Oke, bikin status. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan Allah mengasihi dunia. Betul? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci manusia? Saudara lihat, kasih Tuhan tidak terpatahkan sekalipun kita tidak mengasihi dia. Berubah menjadi kebencian. Supaya saudara jangan pernah bilang begini, saya terlalu sayang Anda. Tapi waktu tahu sifat asli begitu, maaf. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Yang bilang ini orang terlalu baik, mas setelah saya tahu dia sifat asli. Pernah dengar? Itu bukan kasih, itu dia pun nama egois. Karena kita hanya akan mengasihi orang yang mengasihi kita. Alkitab bilang begini, kalau kamu hanya dapat mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Kamu tidak ada jasa. Orang berdosa pun tahu begitu. Kalau ibu tolong saya, nah saya tolong kembali ibu tuh. Kenapa tidak lihat saya? Jadi orang Kristen dituntut lebih. Makanya kalau kita tukang berkelahi dalam gereja, tukang tersinggung, itu karena kasih tidak ada. Apa artinya sedikit-sedikit kita bilang, Yesus tolong. Darah Yesus berkuasa. Tapi kalau kasih tidak ada. Kasih itu yang paling membedakan kita dengan semua orang. Amin kok tidak? Amin kok tidak? Lalu ini karunia-karunia dipakai untuk apa? Ini karunia menurut pembacaan tadi. Ini karunia dipakai untuk membangun jemaat. Saudara baca di pertama Korintus pasal 14. Pulang baca kasih habis semua itu. Karunia-karunia yang Tuhan kasih kepada saudara itu dipakai untuk membangun jemaat. Bukan untuk kita pun diri sendiri. Dulu yang sebelum COVID, sekarang bisa menyanyi di gereja kok tidak? Bisa kok? Baik sudah. Dulu yang belum COVID yang sekarang. Kadang-kadang pendeta tanya, paduan suara, solo, vokal group, duet ada? Tidak. Tidak ada. Terus don dengar, Ketua Majelis Sinode Gemit dan Bupati TTS akan beribadah bersama-sama di Gemit Sonhalan Niki-Niki. Woi, solo Judia, duet Judia, vokal grup Judia, paduan suara Judia, kata sambutan Judia, lama-lama khotbah Judia, sudah lupa semua. Di sini ada. Itu dia pun nama karunia makam puji. Ini karunia dong kita pakai untuk membangun jemaat, bukan untuk pasmen. Tahu pasmen? Pasmen lena nesa.
Oh, jangan begitu. Kita ini kadang-kadang tidak pakai karunia don yang baik. Kadang-kadang yang sedikit tahu menyanyi ini acara begini don tidak latihan. Hai kok apa? Kok tiap hari. Ini dia makan puji semula keluar ini. Di sini juga ada. Dia ada di sini. Tunjuk ame dia, tunjuk saat tidak apa-apa kok. Memang khotbah mesti kasih tahu dia pun salah di mana, dia pun benar di mana toh. Saudara mau tersinggung, kan sebentar saya pulang. Tidak apa-apa. Iya, saudara ini pakai untuk membangun jemaat. Karunia, masa Tuhan kasih kita karunia untuk diam-diam saja? Tidak, untuk membangun jemaat. Kita ini berarti bagi ini jemaat dong waktu kita hadir, kok tidak? Hei, bapak mama semua, saya mau kasih tahu saudara. Manusia sejak awal Tuhan ciptakan tidak untuk dirinya sendiri, tidak. Semua berkaitan dengan diri dan orang lain. Semua yang berpusat pada diri itu Tuhan Allah tidak suka. Contoh, sombong. Sombong itu Tuhan Allah suka kok tidak? Sombong itu untuk siapa? Diri sendiri atau untuk orang lain? Diri sendiri. Tuhan Allah suka? Coba angkat tangan yang sombong. Di sini tidak ada. Ini orang rendah hati semua. Sedikit dunia kiamat di sini. Makan puji itu untuk siapa? Untuk kita atau untuk orang lain? Tuhan Allah suka kok tidak? Semua yang berpusat pada diri Tuhan Allah tidak suka. Tuhan mau kita buat apa-apa tuh untuk orang lain. Amin kok. Sekarang saya mau tanya saudara. Saudara makan kok tidak? Ada makan? Tadi sudah makan? Baik sudah. Saya mau tanya saudara. Saudara makan ini untuk siapa? Makan untuk siapa? Yakin hanya untuk diri sendiri? Untuk orang lain juga. Mau saya kasih contoh. Kami bapak-bapak ini kalau istri sakit, terus kita bilang, mama makan. Mam tuh bilang, mama makan. Mam tuh bilang, mulut pahit. Mama makan. Nanti kalau mama tidak mau makan lagi, kami begini, mama makan teh anak dong masih kecil. Makan karena anak-anak dong masih. Kira-kira itu mam tua makan kok tidak? Tambah. Mauin anak dong ada mama baru, mau. Jadi kita makan saya itu untuk kita dan orang. Mama-mama dong, mama-mama. Mama-mama. Pernah hamil, pernah. Lantas tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Pernah alami? Jangan makan kurus. Makan gemuk. Itu untuk siapa coba? Kita semua ada nama, betul kok tidak? Di sini ada yang tidak ada nama. Semua ada nama. Nama itu untuk siapa? Untuk siapa coba? Nama untuk siapa? Untuk kita dan orang lain. Karena tidak ada orang panggil dia pun nama sendiri, tidak ada. Siapa di sini yang panggil dia pun nama sendiri? Siapa yang pas dia mau makan dia bilang begini, Yandi makan? Tidak. Kita punya nama saya ini untuk orang lain. Betul kok tidak? Kita pakai pakaian kok tidak? Oh ada pakai. Sekarang saya tanya saudara, kita pakai pakaian untuk siapa? Untuk kita atau untuk orang lain? Untuk kita dan orang lain. Karena kalau kita sendiri saja kita tidak pakai juga tidak apa-apa. Kita sendiri kita bisa taruh begini. Iya. Hanya karena ada orang lain, makanya kita pakai. Betul kok tidak?
Supaya orang ketemu kita dia jangan bilang, "Hi." Hai. Jadi kita pun hidup ini sesungguhnya Tuhan siap untuk juga kepentingan orang lain. Dia karunia yang Tuhan kasih kita supaya ada untuk juga orang lain. Hei, lu kenapa? Untuk orang lain. Amin kok? Jadi jangan berpusat pada diri sendiri, saudara. Kadang-kadang kita ini terlalu berpusat pada kita pun diri sendiri tanpa berpikir soal orang lain. Itu kita nanti terakhir tidak ada kasih. Karena siapa yang punya kasih, dia akan berpikir juga soal orang lain. Amin kok? Baru beli tape satu seputar sampai jam 3 pagi. Orang pikir bilang, om, kas kecil tape sedikit. Kenapa? Ada bayi satu sakit di sebelah. Kas ada tambah 2.000 di sepu tape. Manusia pikir orang ini dinik-niki ada. Yang putar sampai jam 3 pagi ada. Dong ada di sini. Coba lihat dia. Kenapa lebih banyak lihat saya? Makasih. Ini anak muda donju satu. Anak muda tahu motor? Pernah naik motor? Siapa punya? Sendiri punya? Sulunas? Nanti lihat kok kas lunas. Saya mau kasih tahu saudara, itu motor itu hasil dari pabrik. Di pabrik itu yang kerja itu orang pintar-pintar, pakai sistem komputer, ukur pakai komputer, orang pintar lagi. Jadi dong su tahu memang gas di mana, bankar mana, speedometer di mana, rem kan. Itu dong su tahu memang, pakai otak, pakai alat. Ini kita pu anak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Orang ju reparasi motor. Akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah. Akhirnya setiap kali dia lewat ini gang, kok dia wah. Itu orang pun doa hanya satu. Bilang apa? Kamu juga tahu? Mati baik. Orang tua boleh berdoa supaya kamu selamat hanya gara-gara itu motor yang sebelum lunas lagi dia pikas putus buang kabel ini. Ini anak dong dinik-niki ada. Siapa pu anak? Coba kasih tahu kita. Siapa pu anak? Anak dong ini kalau kita tidak kasih tahu dong pikir dong terlalu geng. Berhenti. Hidup itu ada kasih sedikit dulu. Kasih ini yang mendorong kita untuk kita bisa berbagi deh orang lain dan siapapun. Amin kok? Amin. Tapi saudara, dia kasih tahu. Kalau saudara baca sampai ayat 10, ayat 11 tadi dia kasih tahu. Ini karunia Tuhan yang kasih menurut Tuhan pu mau, bukan menurut kita pu mau. Kadang-kadang kita kira kita pu mau. Maaf, Tuhan pu mau. Menurut apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita berdoa dia mau kasih petunjuk, dia kasih petunjuk saja. Kalau kadang-kadang dia tidak mau, nah siapa mau kasih tahu dia? Siapa mau marah dia? Jadi kalau pas berdoa kok Tuhan kasih tunjuk apa-apa, nah omong. Kalau Tuhan tidak kasih tunjuk, jangan omong. Di sini ada yang Tuhan tidak kasih tunjuk dia omong, ada. Karena ikut Tuhan pu mau, bukan ikut kita pu mau.
Kasih tahu sembaran. Saya masih di kantor sinode. Ada orang datang ke staf yang begini, Bapak Pendeta, kenapa? Hamba Tuhan bilang kalau kita tidak lakukan ini nanti kita mati, Bapak. Jadi sebelum saya omong, dipanggil itu hamba Tuhan datang, dipanggil dia. Kalau dia tidak datang, tanya sendia. Kira-kira itu hamba Tuhan nanti mati kok tidak? Itu hamba Tuhan yang omong-omong itu nanti dia mati kok tidak? Mati kok tidak? Nah, kenapa dia kasih takut orang soal kematian? Dia juga mati, mah dia kasih ini orang dong ini apa ini? Kedua, kalau tidak terlalu penting, jangan omong-omong ke penting-penting. Ini satu saat kami ada doa malam, ada orang berkarunia, tidak salah tuh kalau ada karunia tidak salah, benar, aku memang Tuhan kasih. Terus kami sementara doa malam kok mau tidurin, karena saya di satu tempat pelayanan, pas kami doa juga dia begini, bilang besok potong mupu. Saya juga kaget, kenapa ini? Pas amin saya kasih dia, kenapa? Besok potong mupu. Woi, Tuhan yang kasih tahu. Iya. Kira-kira bisa tunggu kita habis doa beromong. Ini kita ada doa, ini lucu omong potong mupu. Memangnya kalau lu tidak omong dunia kiamat, dunia kiamat langsung. Hanya soal potong mupu. Saya ini kita ke baku rampas ini doa ini. Kok diam-diam tanah, kenapa? Kok kira-kira bisa ingat kembali itu potong mupu kok tidak? Kenapa yang kita mesti doa nasu omong? Bapak dong kalau berdoa, mama dong, bapak dong berdoa kok dapat ayat, diam-diam dulu. Alkitab bilang uji. Salah satu cara uji itu ayat dong ialah buka Alkitab kau lihat, itu dia pun nama uji. Jangan terlalu percaya diri kau bilang Mazmur 1 ayat 7. Nanti sebentar buka pite tidak ada. Karena Mazmur 1 hanya sampai ayat. Terlalu bagaya kau omong itu tak salah. Kira-kira orang senang kalau kita omong tak salah, senang. Pakai itu karunia itu di tempat yang benar. Dengan cara yang ke apa go? Iya, ini juga penting ini Bapak. Jemaat, saya mau kasih tahu saudara. Kadang-kadang kita mesti hati-hati. Di mana dia pun hati-hati? Saudara, orang minta berdoa. Saudara pernah berdoa kasih orang di soe kok tidak? Pernah aku tidak? Pernah aku tidak? Pernah? Di Kupang, Surabaya, Nela Lete. Apa yang saya maksudkan? Doa itu bukan harus jamaah dia. Kekuatan doa bukan pada jamahan. Kekuatan doa ada pada penyerahan total. Penyerahan total itu berarti saudara menangis, saudara berteriak, tapi belum tentu saudara menyerahkan beban. Kekuatan doa itu ada pada penyerahan. Ini beban. Kasih Tuhan. Kasih kembali. Jadi banyak kali kita berteriak, banyak kali kita menangis, tapi belum tentu kita serahkan Tuhan yang atur. Amin kok tidak? Saudara, saya pakai contoh ini di mana-mana. Saudara bawa pisang satu tandan, saudara berdoa, Tuhan Yesus,
tolong kirim ototrek satu. Tuhan kirim ototrek. Dan saudara bilang puji Tuhan, amin, haleluya. Saudara naik di atas itu ototrek, kasih turun itu pisang supaya oto yang bawa. Jangan di atas ototrek juga. Amin kok. Amin. Ada penjual es dan penjual payung dan dua berdoa. Yang penjual es berdoa sungguh-sungguh supaya panas terus kok es laku. Yang penjual payung berdoa sungguh-sungguh supaya hujan terus kok payung. Menurut saudara mana yang menang? Mana yang menang? Karena itu serahkan ke Tuhan yang atur. Nanti ada waktu panas supaya es laku. Ada waktu hujan supaya. Jadi dalam doa pun tidak egois. Karena kita juga berpikir soal orang lain. Ini kadang-kadang kita mau puasa ini niki-niki, ini yang saya pusing. Kenapa tidak jadi camat sah? Nah, saudara-saudara, Tuhan mau kasih kita pasti punya maksud. Lalu apa maksud Tuhan dengan karunia-karunia yang Dia kasih? Supaya kita ini untuk kepentingan memperlengkapi jemaat supaya jemaat bertumbuh. Kalau tidak, kita habis waktu di bertengkar, banding sana, banding sini, banding sana, banding sini. Bosan dengan banding sana, banding sini dalam gereja, dia banding gereja lain. Oi Pak, don di Matani, enak lu di mana? Di sini juga ada. Kenapa tidak omong? Di sini juga ada. Ada kok tidak? Bosan banding-banding di Gemit, dia banding ledeng gereja lain yang bukan Gemit. Wih, di Gemit itu pendeta dong berdoa semua tidak pindah sedikit. Di gereja lain itu roh sampai keluar. Separuh keluar ikut pintu, separuh keluar ikut jendela. Wih, ini orang macam begini ini dia. Wih. Hei, hidup itu jam banding-banding Bapak. Tuhan tuh kalau kasih kita apa, nah itu sudah. Amin kok. Amin. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Ibu-ibu senang kalau suami banding ibu-ibu dengan ibu-ibu lain. Pas datang sampai begini jubab tua bilang, Mama, kenapa kok Mama tidak sama dengan ibu di sebelah? Itu kita mati. Jadi terima dulu. Amin kok. Saya pendeta jemaat. Saya bilang, saya masih di kampung, saya kasih tahu jemaat. Jemaat, kalau saya pergi kampung rumah, jangan kasih saya biskuit. Jangan kasih. Jangan kasih. Bapak kenapa? Jangan kasih. Kok Bapak juga bukan datang tiap hari. Jangan kasih. Kasih ubi kok, pisang kok, kelapa kok. Itu yang kasih. Itu kasih cukup. Bapak kenapa kalau kami kasih biskuit? Kalau kamu kasih itu saya pikiran. Kalau kamu biskuit saya pikiran. Bapak pikiran kenapa? Memangnya kami bikin Bapak? Bukan, saya pikiran. Karena setiap kali saya mau makan, kamu anak dong dari belakang kan pintu kok semua begitu. Dong hitung saya makan berapa kastengah berapa, makan berapa kastengah. Lama-lama dong baku bunuh gara-gara ini biskuit. Karena itu kasih saya pisang supaya di muka ada satu piring, di belakang 2 bokor. Tuhan suka kasih kita itu barang dong, hargai itu karena itu juga pemberian Tuhan. Di niki-niki ada pisang. So ada itu nah. Hargai.
Tuhan kasih kita di sini ini, dia sudah tahu kita pun makanan apa itu, dia sudah tahu. Orang Timur itu makan jagung, cukup, betul tidak? Tambah nasi sedikit, baik juga. Kita ini yang kadang-kadang kayak apa kok? Saya bilang nenek-nenek di kampung saya marah dorang. Dom bawa telur ayam kampung 4 butirin. Dom pi jual di pasar. 1 butir 2.500. Jadi kalau 4 berapa? Dapat 10.000, 7.000 dong isi pulsa. Tinggal berapa? Tinggal 3.000 ini dong beli super mie. Ini yang saya marah dorang. Di super mie itu hanya ada gambar telur. Hanya ada gambar telur. Karena mama bawa telur asli dijual hanya untuk beli gambar telur. Su gambar lain setengah. Wih, ini kita bahaya. Di Nik-Niki juga ada. Itu sama dengan kita jual pisang di pasar, pulang kita beli bawa keripik pisang. Hai, Tuhan kasih kita ini, nah tolong kau pakai. Bapak mama dengar. Misalnya yang tahu menyanyi dong. Kalau saudara tidak sering-sering pakai itu menyanyi, tunggu lomba baru ikut, nanti terakhir yang salah nanti juri. Nanti juri yang salah. Babela. Iya, kok memang dia pun suami itu, dia pun kakak kandung, pun adik ipar, pun saudara perempuan pun. Dia mulai, tuduh sana. Di sini ada. Manusia. Mari kita renungkan. Karunia. Tuhan waktu mau kasih kita, Tuhan waktu cipta kita itu, dia tidak kasih kita kosong-kosong. Ada tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan sudah jelas toh. Memuliakan nama Tuhan, memperlengkapi dan membangun jemaat. Dia tidak suruh kita pergi kosong. Ada karunia-karunia yang dia taruh kepada kita. Ini, kamu pergi, temukanlah karunia-karunia di dalam kita pun diri yang Tuhan kasih. Asa itu karunia yang Tuhan kasih. Ini dia tidak pakai kok, tiap hari dia hanya karunia omong orang. Orang menyanyi di suara kebalik. Orang pakai pakaian, orang pakai sepatu deh. Sepatu tidak cocok dengan betis. Nanti kita hidup hanya susah. Di Nik-Niki juga ada. Yang omong-omong orang juga ada. Woi, kamu terlalu. I believe in God.